Kamu sekarang semester berapa tuh, Vel? Semester 4 ke 5. Semester 4 ke 5. Ya. Kamu punya pacar nggak? Waduh. Tidak. Tidak punya pacar. Kamu nggak tertekan nggak punya pacar di usia semester gitu? Halo Vel, gimana kabarnya? Halo Mas Ferdi, alhamdulillah baik. Ini Vela ini dulu mahasiswa saya waktu semester 1 ya. Ya. Sekarang sudah pakai selempang. Itu selempang apa? Aduh, ini selempang duta genre. Duta genre. Itu apa? Generasi berencana. Itu ngapain kamu? Ini memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya remaja, mengenai substansi-substansi genre dari BKKBN. Berarti tentang terkait keluarga ya itu ya? Iya, terkait keluarga, perencanaan menikah, seksualitas, HIV, dan lain-lain. Seksualitas dan HIV. No, terus hubungan dengan jurusanmu apa? Kan tahu saya kamu itu pendidikan bahasa Inggris. Iya. Hubungannya apa? Hubungannya sama-sama mengajar, sama-sama memberikan edukasi sebenarnya. Tapi segi teori memang beda, karena bahasa Inggris ini tentang kesehatan masyarakat atau tentang kesehatan sendiri. Itu kan jauh ya, secara keilmuan kan jauh. Terus cara menyikapinya gimana kalau itu? Kalau saya memang basic saya senang teaching, senang mengajar ya, enjoy aja sih Mas. Cuman lebih kerennya lagi nanti sosialisasi ke masyarakat ditambah dengan bahasa Inggris. Jadi mengenalkan bahasa Inggris pula kepada anak-anak, kepada remaja. Namun dengan tema atau substansi yang sudah saya berikan kepada mereka. Kamu sekarang semester berapa tuh, Vel? Semester 4 ke 5. Semester 4 ke 5. Ya. Kamu punya pacar nggak? Waduh. Tidak. Tidak punya pacar. Kamu nggak tertekan nggak punya pacar di usia semester gitu? Kalau menurut saya sendiri, menurut Vela sendiri, punya pacar itu malah membatasi saya untuk bergerak sih. Wah, ini menarik. Kok bisa membatasi? Iya, karena nanti saya akan fokus dengan pacar. Loh, apa teman-temanmu seperti itu semua? Kalau misalkan pacaran dia sibuk pacaran terus gitu? Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang bisa saling supporting. Tapi kalau menurut Vela sendiri, kalau jomblo atau sendiri itu malah lebih bergerak leluasa, berteman dengan siapapun, akan lebih fokus juga sama bidang-bidang yang ditekuni. Fleksibel ya, lebih anu ya. Nah, tapi mungkin menarik sih kamu memilih jalan jomblo daripada berpacaran. Cuma pengen tahu ketika kamu milih jomblo terus kamu melihat teman-temanmu yang pacaran tuh gimana? Kalau manusiawi pasti pingin. Berarti kamu ada keinginan dong ke situ. Pasti. Tapi kenapa keinginanmu bisa kamu pendam? Maksudnya kamu bisa apa ya? Berpikir engkau sih lah pacaran sih, penting aku pengen upgrade soft skill atau gimana gitu. Kenapa gitu? Karena bapak saya pernah bilang kayak gini, kamu jangan menikah dengan orang kaya gitu. Terus saya berpikiran, berarti saya tidak boleh berpacaran dulu dong. Kenapa harus menikah atau mencari orang yang kaya untuk jadikan pacar atau suami? Kenapa nggak kita yang harus jadi orang kaya dulu? Kayak gitu. Itu motivasi dari bapak saya sendiri, kalau kamu harus jadi orang kaya gitu. Tapi sebenarnya kamu dibolehin pacaran nggak? Dibolehin sebenarnya. Nggak masalah ya? Ya nggak masalah. Tapi kamu nggak memilih itu ya? Iya. Berarti kesibukanmu sekarang banyak melakukan edukasi gitu ya? Iya. Terus kuliahmu gimana kalau gitu? Kalau kuliah ya alhamdulillah, karena sekarang kan online jadi bisa disambi. Terus misalkan kuliah online gitu, apa menurutmu dari sisi kamu ya yang hobinya itu mengajar teaching, ada nggak sih semacam kayak kritik dan saran terkait dengan metode pembelajaran dari dosen-dosen itu? Oke, kalau kritik dan saran, ada beberapa dosen yang sudah mempunyai metode tersendiri Mas dalam mengajar, baik menggunakan aplikasi atau menggunakan sosial media seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain ya. Mungkin kendalanya sendiri, banyak mahasiswa yang meremehkan. Saya juga pernah sih meremehkan, aduh ini kendalanya sinyal, kendala paket. Meremehkan tuh gimana? Mungkin bisa dielaborasi meremehkan tuh gimana? Meremehkan tuh seperti ya disambi rebahan atau tidak fokus, atau hanya mencari seperti nilai, siapa yang nanti memberikan pertanyaan Atau mungkin dosennya nggak menarik kali, menjenuhkan gitu. Dosen ada sih yang dosen seperti itu. Banyak ya dosen-dosen yang jenuh dengan karakter dosen ini.
apa modelnya satu arah gitu misalkan gitu. Oh, kalau saya sendiri sih pernah mengalami kayak gitu sih Mas, tapi kembali lagi ke awal kalau makul dari dosen ini penting nih, jadi harus memperhatikan benar-benar. Tapi kan nggak semua makul penting sih. Ya banyak teman-teman mahasiswa itu sebenarnya misuh-misuh dalam hati ya. Di grupnya itu, di grup teman-teman aja mesti kan ngerasani dosen kan luar biasa sekali. Nggak bisa dipungkiri lah. Itu biasanya yang menjadi problem teman-teman ketika nggak suka sama dosen itu apa? Karena banyak sekali dosen yang mendadak Mas. Ujuk-ujuk nggak tugas gitu ya? Ya, dan Sering, hampir semuanya gitu ya? beberapa sih sebenarnya, tapi itu yang membuat mahasiswa aduh kok gini sih, sedangkan kerjaan di rumah banyak atau mungkin nyambi yang lain, itu yang membuat mahasiswa atau mungkin saya sendiri merasakan aduh habis tugas kok tugas lagi gitu. Gue nek menurutmu harusnya gimana sih melihat apa ya istilahnya? Sekat, iki suaranya mlebu ya coy. Deket. Iya. Orang anak ini kan cerak banget ya kita ya. Ono mesin luwih cerak nih ya. Al-amin tuh Pak. Heeh. Wah, saya hampir keceplosan dosennya loh. Lu sebenarnya nggak apa-apa keceplosan. Dua makul Mas. Aku menunggu kamu keceplosan kok mata kuliah apa ngono kuwi. Dipancing kok kowe ora dipancing. Ntar nilai saya diturunin dong. Itu sejak semester 3. Kan seharusnya itu sama seminggu cuman 1 kali pertemuan. Beliau itu setiap Senin, Rabu, Jumat masih tugas terus. Habis pelajaran, habis itu ngerjain tugas pelajaran, tugas. Dan itu Kan kabeh dosen hampir semuanya kayak gitu di era saat ini. kalau semester 4 saya menemui itu sih. Karena beliau ngajar di 2 makul mungkin kelihatan berat. Tapi kalau dosen yang lain cuman kalau saat presentasi ya udah presentasi di jam itu kan gitu. Tapi kalau dosen yang itu nggak kenal waktu. Apa online semua dosenmu? Online semua. Online-nya pakai apa? Ada yang WhatsApp, ada yang pakai Hangout. Online pakai WhatsApp yuk piye nanti? Di grup, misal discussion. Malam nanti jam 8 dikirim filenya, besok misal presentasi jam 9 ya udah. Nanti siapa yang mau nanya tinggal diajuin pertanyaan. Efektif gak sih itu? Tidak. Karena kebanyakan mahasiswa hanya aku harus ngejar nilai. Kalau aku tanya bakalan dapat nilai. Nek kowe menyikapi itu terus gimana, Pel? Aku salah satu pelaku yang seneng banget nanya sebenarnya sih Mas. Iya sih aku ngerti, aku nek kowe seneng takon. Tapi kasihan kalau Vela sendiri sih, dosen tidak tahu karakter kita seperti apa. Dan teman-teman juga kok kamu tanya terus ya, kamu nggak bagi pertanyaan untuk orang atau nggak bagi kesempatan buat temanmu yang lain. Nah itu mulai muncul namanya kayak egoisan, muncul seperti mohon maaf ya Mas, kayak rasa dia sok banget cari muka di depan dosen aja kayak gitu semenjak corona. Kamu yang dianggap seperti itu karena kamu sering bertanya. Teman-teman yang lain juga ada yang sering bertanya. Dan dianggap seperti itu. Itu sakjane masalahnya teman-temanmu tuh apa sih? Kok koyo ngono kuwi? Masalah teman-teman sama sendiri. Yang maksudnya teman-temanmu, teman-teman mahasiswa sing modele apa ya? Suka Iri yang jelas sih Mas. iri ya? Gua nggak bisa kayak lo. Dia pernah kayak gitu. Pasti kelas. Lo kok cara muka banget sih di depan dosen, sedangkan dosennya udah kenal duluan sama dia. Tapi pernah ono temanmu sing ngomong kayak gitu langsung? Dan itu buat Vela nangis pas semester 2. Dibilang apa dia? Dikira sok banget sih. Mas Ferdi pernah pas Mas Ferdi bilang di kelas, ya udah bilang Vela kayak gini. Vela sok banget sih. Padahal dia nggak tahu background Vela pas SMA udah sering ikut lomba tulisan tingkat provinsi. Teman-teman ada yang kayak gitu. Maksudnya ya bully Mas, bullynya dalam hal sok banget cari muka depan dosen, sok banget ikut itu, sok banget ikut itu. Bahkan kemarin di Duta ini juga ada yang kayak gitu. Apanya? Ikut Duta ini loh. Hmm. Pertama mereka kan telaten, kenapa jadi begitu suka sih? Kenapa dia mungkin bahasa masalahnya seperti itu, tapi dia kemas dengan hasil-hasil yang tapi Vela tahu sebenarnya kalau itu memang buat ngejek kelas. Kan seperti itu tuh anu ya. Teman-teman yang nggak suportif ya kayak ngono.
Nek kowe nyikapi ngono yo piye yo? Terus gimana? Di grup WA mas itu yang aku sadar itu nyindir Vela, tapi udah Vela terjamin aja, terus aku buktiin dia remehin nih, remehin Vela nih, Vela bidik misi kan menganggap bidik misi kalau kok bidik misi kan dianggap kayak remeh banget, terus kalau dibayarin kan ada sampai di sekolah juga sih, tapi tak buktiin aku bisa kok ikut, kan dulu ikut kampung bakti bidik misi sejateng di ini. Vela buktiin dengan prestasi itu juga kan kemarin sama kita PKN Padang. Sebagai bukti sih sama mereka bahwa Vela tidak seperti omongan mereka. Tapi kamu anyol sama kanca-kancamu sing tipene kaya apa sih? Yang paling kamu iki mah apa temanmu enggak asik banget. Sing kamu anggap temanmu tuh jelai lah bahasanya. Baik di depan, tapi ngeselin di belakang. No, gitu ya, banyak ya. Terus mohon maaf ya, meremehkan perjuangan orang, meremehkan, dan banyak sekali orang yang berpandangan kalau keluarganya sukses pasti ini bakalan dihormati, tapi kalau bapak yang hidupnya pas-pasan biasanya itu kayak gue sama mereka aja yang juga itu yang tidak Vela sukai dari anak remaja. Mencari teman tidak dilihat dari apa yang dari value yang bisa kita ambil, tapi segi apa fashion, maybe fashion, ya kayak apa yang dia punya, segi fisik. Kenapa mereka nggak melihat, oh saya berteman dengan si A karena si A itu mohon maaf mungkin pintar, atau si A punya prestasi dulu yang mana bisa kita korek, tapi anak-anak zaman sekarang tidak melihat dari hal itu. Sing diceluk apa? Anak-anak zaman sekarang nek kanca-kancamu melihatnya apa sih? Teman-teman kalau teman-teman di kelas atau teman-teman secara umum? Ya di kelas dan secara umum lah. Kalau teman-teman di kelas kebanyakan memang dasarnya ngegeng-geng. Kamu masuk geng nggak? Aku sih universal tuh mas, sama cowok juga oke, sama teman-teman yang cewek. Itu berdasarkan apa sih gengnya? Geng itu ya pertama satu kos, terus jadi kebiasaan sama mereka terus ada juga yang satu organisasi, misal sama-sama dinamika itu sama anak dinamika, karena kembali lagi berteman itu kan sesuai kecocokan hati, sesuai passion. Kalau Vela kan karena passionnya teaching, itu kumpulnya sama anak-anak yang senang banget teaching, sama pengabdian masyarakat. Ada juga yang senang memang fashion, ini tuh kumpulnya sama anak-anak yang suka fashion, suka shopping, terus gitu sih. Tapi nek aku saja sebenarnya apa ya? Sebenarnya penasaran apa pandangan dari teman-teman mahasiswa melihat dosen saat ini tuh gimana sih? Pandangan mahasiswa. Teman-teman mahasiswa, pandanganmu, terus pandangan teman-temanmu di kelas, terus lingkungan sosialmu untuk melihat dosen saat ini sebenarnya yang dipengin itu apa sih? Kalau dari Vela sendiri, yang dipenginin dari dosen. Karena cita-cita Vela kan memang jadi dosen mas. Jadi saya menganggap dosen itu, wow, this is my role model in my internal. Kenapa kamu pengen jadi dosen? Karena pengen jadi dosen. Karena ada orang yang meremehkan Vela saat Vela kecil. Emang bisa orang kaya sekolah tinggi? Emang bisa orang tidak punya sekolah tinggi? Saat itu kan bapak cuma narik, terus medus orang. Itu ada orang yang lain seperti itu, termotivasi aja. Oh ingin ya proving mana ya, membuktikan kepada mereka. Ya karena di masyarakat itu beranggapan bahwa kayak gini mas, setinggi apapun profesimu ya kamu yang bakalan saya banggakan. Tapi nek teman-temanmu melihat apa pengennya dosen tuh seperti apa sih? Mungkin ya ingin mengerti mereka, terus dengan kemudahan yang diberikan. Maksudnya tadi teman-teman pengen dimudahkan oleh dosen. Iya. Emang bentuk kemudahannya kudune piye? Ya mungkin kan tugas yang tidak terlalu sulit, tidak terlalu dadak, deadline yang panjang. Tapi itu sebenarnya deadline yang panjang tuh dikerjakan nggak sih? Atau ditunggu-tunggu sampai mepet deadline? Itu pengalaman kelas sendiri nunggu mepet deadline. Nah, terus perbedaannya apa dari teman-temanmu atau kamu sendiri yang pengen deadline-nya panjang, tapi kalau mengerjakannya ya juga mepet deadline? Itu kebiasaan sih mas, kebiasaan individualis masing-masing. Soalnya ada teman Vela juga yang dia awal udah ngerjain perfect banget, terus teman yang
deadline ngerjain nilainya sama. Nah itu yang jadi permasalahan mahasiswa sekarang. Gue sama dia sama-sama ngerjain meskipun saya udah persiapan sejak awal, terus mereka baru menemukan kenapa nilainya sama-sama A, kenapa saya nggak A plus. Nah itu yang dirasakan teman-teman bahwa kurang adil nih. Gitu. Jadi ada asumsi ya dosen tuh banyak yang nggak adil ya. Ada asumsi seperti itu dan ada juga asumsi dosen yang menganggap kalau si A ini perfect banget di kelas meskipun pertanyaan yang diajukan kurang bakalan dapat nilai A, sedangkan ini kepintaran dia memang segi teori, segi nulis sama-sama pintar, cuma ini yang public speakingnya lebih bagus dan dosen bakal ngeliat yang public speakingnya bagus. Itu teman-teman saya yang ngerasain sama ini. Selain itu apa lagi kalau? Selain itu Istilah bayangan mahasiswa dosen yang pengen tak apa istilahnya, yang kuharapkan dari dosen itu ini nih ya mesti nilai itu jelas ya, nilai, kelonggaran tugas apa nih, terus ilmu hidup. Banyak dosen yang cuma ngajarin materi doang, misal hadis ya, nanti hadis makan seperti ini tapi tidak ada sangkut pautnya ke masyarakat atau sangkut pautnya bagaimana kita men-teaching ke anak-anak. Semacam motivasi ya, berarti teman-teman sekarang tuh suka dimotivasi ya. Sebenarnya senang banget ya. Itu Daripada ngasih materi pelajaran mending kayak motivasi gitu ya. lebih bagus lagi pelajaran plus motivasi. Soalnya ada dosen Vela, Pak Fauzi itu dia Fauzi Muharram. Pak Fauzi itu ngajar tasawuf. Nah itu beliau memberikan motivasi tapi menyangkut dengan materi. Nah itu kan sebenarnya teman-teman senang menganggap bahwa oh this is perfect personal. Berarti teman-temanmu bisa dikatakan kurang motivasi gitu? Ya, benar. Atau tidak punya motivasi mungkin? Kurang motivasi, kurang. Jadi memang daripada konten perkuliahan lebih suka kecenderungannya memang lebih suka untuk motivasi ya, pengalaman hidupnya dosen seperti apa dan bagaimana. Karena sejatinya teori kan bisa dipelajari sendiri, tapi kalau ilmu hidup dari personal atau dari individual itu kan tidak semua orang mengalami. Nah kalau Vela sendiri, karena saya senang mendengarkan dan teman-teman juga senang ngomong, jadi kayak balance gitu loh mas. Oke, mereka mendengarkan dan saya ngomong tuh mereka senang banget daripada mereka cuma melihat dan membaca. Kembali lagi ke dunia literasi. Anak-anak sekarang kan, mohon maaf ya mas, kurang banget literasi membaca seperti itu. Jadi untuk membaca teori jenuh, mereka lebih senang mendengarkan. Ibaratnya kayak siakat sudah memberikan informasi, nanti ada beasiswa segala macam. Tertera jelas di siakat, tapi masih ada tanya. Tapi mereka senang dengar. Kembali itu kebiasaan mereka sering dengar dan senang dengar dan senang ngomong ya itu. Gosip ya, kebiasaan itu. Iya. Makanya jenuh kalau misal dosen anak-anak SMA kan baca makalah ya, itu bakalan mereka kok sih bosen nih ya. Tapi banyak kan dosen kayak gitu. Banyak sekali, apalagi yang makulnya teoritis. Tapi ngono iki nganyeli ya. Ya. Ning nek kamu punya usul gitu ke dosen itu kudune pembelajaran dikemas seperti apa sih selain memberikan memberikan motivasi tadi. Ya memang mungkin teman-temanmu sekarang banyak yang kurang motivasi ya. Tidak ada motivasi mungkin. Tapi pengennya biar sih supaya memberikan materi itu lebih mungkin bisa dikatakan lebih berterima di kalangan mahasiswa. Kalau Vela sendiri terjun langsung ke lapangan. Kalau karena saya senang banget sering bedwing gitu. Misal tentang materi grammar misalnya, bagaimana cara mengajar grammar present tense kepada anak-anak. Terus kalau kita cuma menganalisis kan kurang mengena, jadi lebih senang kayak langsung terjun ke anak-anak. Misal kalau pelajaran tentang Al-Quran, kalau kita cuma belajar tentang teori, sampai kita melihat Al-Quran secara langsung itu akan kayak nggak masuk gitu. Pengen Vela sendiri itu ya dosen bareng-bareng dengan mahasiswa. Selain belajar di kelas, kita juga belajar di lapangan, kita juga belajar di tempat lain yang dengan konsep atau tema yang sama. Kok nek bisa menarik benang merah dari semua permasalahan itu, harusnya sistem pendidikan kita, terus dosen itu, terus mahasiswa itu harus bagaimana sih? Seperti gimana mas? Ya maksudnya ini,
Ya nek pendidikan kudune banyak dipraktek. Iya. Atau mungkin dosen itu ya harusnya jangan memberikan tugas terus. Ya seperti itulah, dari harapannya mahasiswa itu, dari banyaknya masalah mahasiswa kan, mahasiswa masalah kan sebenarnya karena dosennya sering memberikan tugas. Oke, kalau ditarik benang merah dari permasalahan tadi sih, menurut saya memang perlunya komunikasi yang tepat dan jelas, Mas. Seperti makul A ya, makul A dalam pertemuan pertama sebaiknya dosen memberikan pemahaman yang tepat kepada mahasiswa. Nanti makulnya kan seperti ini dan impactnya untuk masyarakat seperti ini, dan impactnya kalian mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris dengan makul A itu seperti ini. Ada yang seperti itu dosenmu? Ada. Siapa? Tapi cuman tertentu. Ah. Iya. Itu mata kuliah apa? Speaking. Karena speaking enak untuk praktek ya memang. Terus ada juga PPKN. Miss Arina. PPKN lupa. Semester 2. Semester 2 ya. Iya. Oke, jadi itu ya sebenarnya masalah paling utama itu memang ada di diri mahasiswa sendiri, kurang motivasi gitu ya mungkin ya. Sehingga motivasi belajarnya pun jadi rendah. Yaps. Terlebih lagi dosennya membosankan. Berarti cukup kompleks juga ya permasalahan ini. Karena kalau menurut saya sendiri nih Mas, di pendidikan bahasa Inggris seperti salah satu menteri mengatakan bahwa kalau kita nggak good looking, anak nggak bakalan melihat. Nah ibaratnya seperti itu. Misal dosen dari awal kok tidak good looking, dalam hal good looking bukan hanya segi face atau fisik, tapi segi penyampaian, segi tatapan wajah atau tatapan mata mahasiswa itu juga mempengaruhi. Jadi yang perlu dibenahi yaitu dari personal mahasiswa sendiri. Target awal untuk kuliah apa, target mengambil mata kuliah ini apa, dan kembali lagi untuk dosen, saya mengajar dengan passion yang saya miliki, dengan good looking yang saya punya. Jadi harus dikemas sama-sama sih Mas, menurut saya cuma satu persatu. Mungkin di kontrak perkuliahan kudu disepakati dulu ya. Ya, Tapi nggak semua dosen mau mendengarkan mahasiswanya. ya itu menjadi resiko yang sangat berat. Ya itu memang PR mahasiswa harus mau nggak mau mengikuti dosen, dan memang dosennya punya power untuk itu. Dan mahasiswa sadar juga keterbatasan untuk power di situ. Ya memang. Jadi seperti itu, wawancara dengan Bella cukup sekian. Assalam.